Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8, kita baca bersama. Ibu boleh baca ke-8, 9, 15. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu, dalam Tuhan, ayat ini menunjukkan bagi kita bahwa rencana Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia sudah menyiapkan segala sesuatu untuk terpeliharanya kehidupan ciptaannya tersebut, yaitu kita umat manusia. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Kita adalah orang-orang yang berharap pada Tuhan, ya, sehingga Tuhan menyediakan sesuatu di dalam kita. Artinya, dari sini kita bisa lihat bahwa pada pemeliharaan kita tak akan pernah Tuhan mengingkari bagi setiap orang-orang yang percaya terhadap Tuhan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, harus memelihara kehidupan menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa Tuhan memelihara kita? Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan kita itu bukan karena apa yang kita lakukan. Pemeliharaan Tuhan bagi kita bukan karena segala sesuatu yang sudah dikerjakan dalam kehidupan ini untuk Tuhan. Tapi pemeliharaan Tuhan itu bagi kita karena itu adalah sifat Allah, karakter Allah. Artinya bahwa memelihara bukan karena usaha kan peranan kita dalam hidup kita, itu adalah karakter Allah, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 9, saya nanti akan hubungkan dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13. Suatu ketika Yesus berkata begini, jadi pergilah firman ini, yang kukehendaki belas kasihan, bukan persembahan, karena akan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang kukehendaki ialah, nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang yang penyakit kusta, orang yang kelaparan. Kenapa dia bisa terhatinya oleh belas kasihan? Karena Allah itu adalah kasih. Karena itu adalah sifat Allah, Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi di awal saya katakan, Tuhan pelihara kita, apa yang kita lakukan bukan karena kita rajin melayani, rajin beribadah, tapi karena itu sifat Allah. Itu karakter Allah. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami karakter Allah? Bagaimana kita bisa memiliki karakter Allah itu? Maka kita harus mengenal Allah. Bagaimana bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengerti firman Allah? Kita harus hidup dalam kasih Allah. Dengan apa? Kita terus membangun hubungan dengan firman-Nya. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Kita lihat 1 Yohanes 4. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes yang keempat ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Apa selanjutnya? Sebab kasih. Ya, di ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah itu ada. Jikalau sampai hari ini Tuhan pelihara kehidupan kita, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita sukacita, berikan kita sejahtera,
Itu karena Allah itu adalah kasih. Sebab itu kita harus mengalami kasih Allah itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan apa kalau kita tidak mengenal Allah? Ya. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, Bapak Ibu boleh garis bawah Alkitabnya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Hendaklah setiap kita tidak pernah menolak akan pengenalan terhadap Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Biarlah terus kita bergairah untuk menyelami hubungan bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan mengalami kasih Tuhan ketika kita menyelami firman-Nya. Kita akan mengalami karakter ilahi kalau kita mau terus mendalami untuk bersekutu dan mengenal Allah. Maka kita akan bisa alami pemeliharaan Tuhan tersebut. Kita dipelihara oleh Tuhan karena itu merupakan karakter Allah. Sebagaimana Mazmur 23, ya, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tegarku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan laut. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku. Mengapa begitu yakin Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku? Karena dia mengenal kasih Allah itu, Bapak Ibu Saudara. Dia hidup di dalamnya. Sehingga dikatakan sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, Allah tidak pernah berjanji untuk tidak memperhadapkan kepada kita lembah kekelaman dalam kehidupan. Tapi sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada janji pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Bagaimana keadaan kita saat ini? Bapak Ibu tentu tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami. Permasalahan apa yang Bapak Ibu sedang hadapi. Tapi percayalah, ketika kita mau terus mengenal Allah, menjadikan Dia sebagai Tuhan, sebagai gembala kita, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, penyertaan, pemeliharaan Tuhan akan senantiasa alami. Yang penting Bapak Ibu Saudara tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak akan pernah memberikan permasalahan, pencobaan melebihi kapasitas adalah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa memberi jalan keluar bagi setiap kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika ayat yang tidak asing bagi kita. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukur
dalam segala keadaan. Kalau kita lihat bahasa Indonesia sehari-harinya, mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, tentu kalau dikatakan dalam segala keadaan, Bapak Ibu Saudara, apapun yang diperhadapkan, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, maka ayat firman Tuhan ini menyampaikan bagi kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Artinya hanya ketika kita berkat, bukan hanya kita hidup sejahtera, bukan hanya ketika segala keinginan, kebutuhan terpenuhi. Semua orang juga bisa melakukan itu ketika segala keinginan punya terpenuhi. Tapi permasalahannya ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan terhadap dalam kehidupan kita, itulah yang disebut mengucap syukur dalam segala keadaan. Ketika kita sakit, ketika keuangan punya masalah, ketika pekerjaan bermasalah, ketika ada masalah dalam keluarga, itu dalam segala keadaan. Ya, kita belajar dari Paulus 2 Korintus pasal 12 dikatakan begini. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, apa yang Tuhan katakan? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sudah 3 kali aku berseru supaya Tuhan menolong, tapi Tuhan katakan tidak, engkau harus mengalami hal itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin sering juga kita diperhadapkan dengan kehidupan seperti itu. Kita sudah berdoa, kita sudah banyak berusaha, tetapi tak kunjung datang pertolongan Tuhan. Alkitab katakan buat kita, dalam segala keadaan, ditolong atau belum ditolong oleh Tuhan, tetap bersyukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Ditolong atau belum, tapi percaya bahwa pertolongan itu adalah masalah waktunya Tuhan. Bukan berarti tidak pernah ditolong, ya, tapi tetap mengucap syukur. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur itu adalah satu perintah Tuhan bagi kita. Mengucap syukur itu berarti berbicara tentang kepuasan atas keputusan Tuhan. Artinya apapun yang Tuhan hadapkan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik dari Tuhan. Mengucap syukur berarti kesepakatan dengan Tuhan. Ya. Mau apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita bersyukur. Dan kita harus sepakat dengan hal itu. Kita harus mengikuti kemauan daripada Tuhan. Mengucap syukur berarti mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan berkuasa atasnya. Kita tidak bisa menghindar dari situ. Mengucap syukur dalam segala keadaan merupakan ekspresi hati yang berkelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hati kita kacau, hati kita bermasalah, maka ketika keadaan tidak seperti kita harapkan, yang keluar apa? Yang keluar hanyalah kata-kata kutuk, yang keluar hanyalah sungut-sungut, penyesalan. Tetapi ketika kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan, hati kita tetap bersuka cita, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang dalam sekalipun diperhadapkan dengan satu keadaan yang tidak pernah dia pikirkan atau harapkan terjadi dalam kehidupannya, maka
hatinya akan tetap penuh sukacita. Itulah hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Sehingga pemeliharaan Tuhan itu bukan berarti sebatas kebutuhan tak tercukupi, tapi pemeliharaan Tuhan itu kita dapat mengucap syukur sekalipun keadaan berbanding terbalik dari apa yang kita harapkan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bisa tetap bersyukur, bisa tetap bersukacita. Tuhan mengizinkan persoalan yang berat dalam kehidupan kita. Penuhi hati kita dengan Tuhan, penuhi hati kita dengan pengenalan akan Tuhan, maka hati kita akan berkelimpahan dengan rasa syukur, sehingga hidup kita tetap bersemangat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam. Yang terakhir, itu kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang terakhir adalah Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal yang kelima ayat 4. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bukan taat dari kesukaan berkat yang dia dapatkan, tapi dia belajar taat dari setiap penderitaan yang dihadapi. Kita belajar taat dari pribadi Kristus. Jadi untuk mengalami pemeliharaan Tuhan sekali, yang pertama tadi kita harus mengenal Allah, karena itu merupakan karakter Allah. Yang kedua tadi kita harus syukur, lalu yang ketiga kita harus memiliki ketaatan Bapak Ibu Saudara. Taat untuk mendengar suara Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga, ya, dikutip dari perjanjian lama perjalanan bangsa Israel. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan begini. Pada hari ini, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, Ibrani 3 ayat, ya, Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah apa Bapak Ibu Saudara? Janganlah keraskan hatimu. Tadi Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena mereka menolak pengenalan akan Tuhan. Jadi kita belajar untuk selalu meneduhkan hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui siapa saja bagi kita, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui persoalan, melalui apa saja. Bahkan Tuhan bisa berbicara melalui orang yang kita tidak suka sekalipun. Ya, untuk Bileam saja, binatang bisa berbicara, menegur dia. Tuhan bisa berbicara melalui apa saja. Maka dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jikalau kamu ditegur, jikalau kamu diingatkan, lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Maka kita sedang belajar taat terhadap panggilan Tuhan, terhadap suara Tuhan. Harus ada kepekaan. Kepekaan itu lahir dari hubungan pengenalan kita akan Tuhan dalam poin yang pertama. Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami pemeliharaan Tuhan, ayo kita terus pertajam pendengaran kita akan suara Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, melalui firman. Lalu yang kedua adalah taat beribadah. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada siapa? Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan dari tengah-tengahmu. Amin. Garis bawahi yang terakhir Bapak Ibu Saudara.
Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Aminkan. Ada banyak orang yang mati sekarang, sakit penyakit. Tapi kita harus mengaminkan Tuhan menjauhkan penyakit itu, dijauhkan. Apalagi virus corona, kita berdoa supaya jauhkan dari kita. Ya, taat beribadah Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat jemaat. Tuhan senang melihat jemaat Tuhan yang hari ini ingat beribadah, sekalipun cuaca mendukung untuk melanjutkan berbaring di kamar tempat tidur kita, tapi Bapak Ibu bisa bergegas, rapi ya untuk datang beribadah. Kenapa? Karena itu adalah suatu kebutuhan roh kita. Taat beribadah. Seperti apapun keadaannya, jangan pernah kita lalai dalam beribadah. Kalau kita terus mau mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga, taat di dalam melayani. Kita belajar dari Janda Saudara. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan, untuk melayani engkau. Ya, sesudah itu ia lalu pergi Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakan, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Melayani, apa yang mau disampaikan dari sini Bapak Ibu, dari janda dapat ini, melayani tidak pernah dibatasi oleh latar belakang kita, latar belakang sosial kita. Jangan pernah keadaan kita, ekonomi kita membatasi melakukan yang terbaik. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan kita, pelayanan bagi kita, lakukan dengan wanita ini dengan segala kesederhanaannya, dia melayani. Ya, jangan kita tunggu setelah ekonomi kita lebih, jangan kita tunggu setelah keadaan kita lebih baik, jangan kita tunggu pekerjaan kita lebih baik baru kita melayani. Ya. Melayani itu adalah panggilan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita melayaninya Bapak Ibu Saudara. Dengan karunia dan dengan talenta apa yang dipercayakan bagi kita, melayani yang terbaik. Wanita janda ini dengan segala keterbatasannya, dia melayani, dia melakukan yang terbaik. Ya. Oleh sebab itu, taatlah kita jika kita dipercayakan hal apa di dalam pelayanan. Lakukan yang terbaik dengan penuh ucapan syukur, maka kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita harus, selain kita taat mendengar suara Tuhan, taat beribadah, taat melayani, taat menabur. Ayat yang ke-15 dikatakan begini, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang telah dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Garis bawahnya Bapak Ibu dikatakan, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu
mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kenapa bisa terjadi? Kalau saja wanita itu tidak menabur, tidak memberi, mementingkan dirinya sendiri, maka tepung itu tidak akan pernah ada lagi selain yang sedikit yang dia miliki. Ya, kalau saja perempuan itu tidak melakukan, ya, memberi atau menabur, maka perempuan itu beserta anaknya akan mati kelaparan setelah mereka mengolah makanan itu. Tapi karena dia taat, dia menabur, dia memberi, maka dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis, sehingga mereka mendapat untuk beberapa waktu lamanya. Taat, Bapak Ibu Saudara. Ya, keadaan wanita yang kita tahu dalam ayat ini tidak menghalangi dia untuk tetap bisa melakukan yang terbaik, melayani, memberi, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita peka terhadap suara Tuhan, Tuhan katakan kita beri, jangan tahan, Bapak Ibu Saudara. Ada pemeliharaan Tuhan di balik itu. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Taat. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami pemeliharaan Tuhan, yang pertama kita harus karakter Allah, hidup di dalam kasih Allah, melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui persekutuan dengan firman-Nya. Lalu hidup dengan ucapan syukur dalam segala keadaan, maka ada kekuatan penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dan belajar percaya dengan ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Maka percayalah, lembah kekalaman sekalipun diperhadapkan dalam kehidupan kita, dengan Tuhan, gak ada Tuhan akan tetap menuntun, menjaga, memelihara kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Yang berbahagia adalah yang dengar, menerima, serta melakukan firman itu dalam kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersuka cita untuk firman hari ini, ya Tuhan, bahwa Tuhan mengingatkan kami untuk tetap mengenal, bergairah di dalam membangun persekutuan untuk mengenal Allah melalui firman-Mu. Kami boleh diingatkan hari ini untuk terus mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami belajar untuk taat mendengar suara Tuhan, taat untuk beribadah. Kami diajarkan untuk taat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Memberi, menabur. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menolong kami senantiasa. Jemaat-Mu, biarlah mereka boleh bersuka cita menerima kebenaran firman. Dan mereka dengan kekuatan Roh-Mu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus